Cuma dalam hal politik uang ini Mas yang sulit. Justru masyarakat itu tidak mudah untuk melaporkan. Iya, karena dia terlibat juga. Misalnya, dia nerima juga. Masyarakat itu sangat permisif terhadap politik uang. Ini persoalan besar yang bukan gitu. Masyarakat berharap Mas Malan, Mas. Iya. Nah itu masalahnya. Saya haluskan permisif. Ya, berangkat ke TPS kalau nggak ada yang ngasih amplop nggak berangkat, Mas. Fenomena sebagian masyarakat, saya katakan sebagian masyarakat masih justru berharap terjadinya serangan fajar, terjadinya politik uang, serangan subuh, serangan duha, atau apapun. Nah ini masih cukup banyak sehingga dalam konteks ini menjadi ironis ketika kami berharap masyarakat yang melaporkan. Betul. Karena praktik di lapangan masih seperti ini masyarakat kita. Ini ya persoalan yang juga sangat rumit ya bagi Bawaslu untuk melakukan perlawanan terhadap praktek politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Oke, pada kesempatan hari ini Jateng Pos TV sowan ke kantor Bawaslu Jawa Tengah di Semarang teman-teman untuk menemui salah satu anggota komisioner Bawaslu, Bapak Susyawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Susyawan. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Jan, selamat pagi. Siap. Pak pemirsa Jateng Pos TV. Jateng Pos TV dimanapun berada. Oke, terima kasih Mas Susyawan. Kami diberi kesempatan yang sangat istimewa. Jadi setelah Pilgub Jateng 27 November kemarin, kami Jateng Pos TV sowan ke Bawaslu Mas untuk mengupdate atau untuk berdialog tentang setelah coblosan ini kira-kira sebagai pengawas atau badan pengawas pemilu, tugasnya Bawaslu ini apa ini setelah coblosan ini Mas? Iya, terima kasih untuk para pemirsa Jateng Pos TV dimanapun berada. Jawa Tengah sudah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan di tingkat provinsi ya, setelah sebelumnya di tingkat kabupaten tanggal 7 Desember kemarin ya, dan kemarin kita tanggal 7 sudah selesai dilakukan rekapitulasi. Hasilnya juga tidak jauh berbeda dan kita syukur alhamdulillah karena dalam proses rekapitulasi di tingkat provinsi kemarin berjalan dengan sangat lancar, sangat baik. Artinya perwakilan dari paslon yang hadir, saksi juga bisa menerima hasil itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada keberatan, tidak ada penolakan ya? Keberatan, penolakan apapun. Tidak ada ya? Karena masalah-masalah yang bersifat teknis, administratif, dan dugaan-dugaan itu sudah selesai di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Jadi relatif di tingkat provinsi ya lancar ya, lancar saja. Dan sekarang waktunya memang ini bagi para paslon setelah penetapan ini kan masih punya 3 hari untuk diberi kesempatan setelah tanggal 7 ya melakukan gugatan, ya melakukan sengketa kalau itu dirasa masih ada hal-hal yang curang atau dugaan apapun ya, termasuk penghitungannya. Jadi memang diberi kesempatan untuk itu. Jadi apakah mau berlanjut, misalnya mereka mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi, ya itu diberi kesempatan. Oleh 3 hari ya? Iya. 3 hari sejak tanggal 7. Tanggal 7 kan Sabtu kemarin. Tanggal 7 kan Sabtu ya Mas? Iya. Jadi, Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang Senin hari ketiga berarti ya? Iya. Berarti hari ini hari terakhir kesempatan. Hari ini memang hari yang diberikan kesempatan setelah Jateng menetapkan tanggal 7 kemarin ya untuk melakukan gugatan kalau itu dirasa ada hal-hal yang perlu untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berarti ini adalah hari terakhir, hari Senin ini ya? Kita masih menunggu ya. Ini tanggal 9 ya hari ini. Kalau sampai nanti sore ya, misalnya tidak ada gugatan, berarti hasil Pilgub Jateng tahun 2024 ini tidak ada, nyaris tidak ada komplain dari paslon yang kalah ya? Betul, nanti akan ada penetapan secara formal dari KPU ya. Oh, kapan itu? Kalau tidak ada setelah gugatan? 3 hari tidak ada gugatan apapun, maka KPU nanti akan menentukan waktunya, apakah langsung, apakah 1 hari lagi mau ditetapkan, itu tergantung ranahnya di KPU. KPU ya, di ranah KPU Mas. Kalau misalnya nanti tidak ada gugatan, berarti kan anggap aja selesai ya, setelah itu ditetapkan oleh KPU. Setelah itu apa selanjutnya Mas?
dari sisi Bawaslu ini apa tugasnya? Ya, tentu tahapan terakhir sampai pelantikan ya calon-calon yang terpilih itu masih tahap terakhir ya. Tetapi memang banyak hal yang menjadi refleksi dan evaluasi kita ya terhadap pelaksanaan pilkada ini. Oke, apa Mas? Refleksi evaluasinya apa ini dari pelaksanaan Pilgub Jateng dan Pilkada serentak kalau ini? saya harus memulai itu sesungguhnya dari 5 aspek atau 5 faktor yang penting untuk disebut bahwa pelaksanaan pilkada atau pemilu itu berjalan dengan luber dan jurdil atau berjalan dengan baik, demokratis. Yang pertama yang harus dilihat apakah aturan main perundang-undangan itu sudah baik atau belum. Itu juga menjadi parameter pertama. Prakteknya gimana Mas? Berjalan dengan baik atau masih belum juga? Iya, masih banyak celah-celah, lubang-lubang dari perundang-undangan dan juga peraturan-peraturan yang harus kita benahi ke depan. Misalnya? Salah satu contoh kecil pengaturan soal APK, alat peraga kampanye dan alat peraga sosialisasi ini masih belum jelas. Sehingga aturannya masyarakat kan kemarin masih diperdebatkan itu. Loh, ini Bawaslu gimana ini? Alat-alat peraga kampanye kok sudah beredar? Padahal itu alat peraga sosialisasi terminologinya. Karena hanya masang foto, hanya masang nama tanpa ajakan apapun. Itu misalnya sebelum masuk masa kampanye itu ya maksudnya ya. Jadi itu memang boleh Mas, bebas itu ya. Ya kalau dalam terminologi alat peraga sosialisasi benar, karena memang itu diberikan kesempatan bagi calon manapun untuk mulai memperkenalkan diri. Nggak mungkin dong tidak memperkenalkan diri tiba-tiba ditetapkan kan nggak mungkin juga. Tapi tidak boleh ada ajakan apapun, tidak boleh ada jadi hanya murni sosialisasi nama dan wajah misalnya ya. Misalnya itu boleh nggak mengatakan di situ saya mau maju gitu, nggak boleh juga. Belum ya. Nah ini biasnya di situ karena aturannya kan tidak jelas. Tidak rigid sampai di situ sehingga ada yang mohon doa restu. Nah rata-rata mohon doa restu, tidak jelas ya. Ajakan atau bukan ini kan. Dan mohon doa restu untuk apa ini? Hajatan apa ini? Saya kan hanya mohon doa restu, masuk mohon doa restu nggak boleh, misalnya itu ya. Jadi perdebatan seperti itu masih banyak. Nah itu yang ke depan mungkin perlu dibenahi ya, secara aturan lain juga yang substansial misalnya soal politik uang. Ya, itu yang paling. Itu kan juga. Itu fakta yang terjadi di mana-mana itu. Memang kalau bunyi pasal jelas ya, calon itu dilarang melakukan praktek politik uang. Ya. Tapi dalam bentuk seperti apa ini yang seringkali di lapangan ini menjadi perdebatan ya. Iya kan. Untuk mengkategorisasikan. Aturannya tidak mengatur dalam bentuk apa itu enggak mengatur juga. Ya tidak. Rigid bentuknya, tidak rigid ya. Hanya politik uang ya. Ya kalau misalnya itu dalam bentuk bantuan pembuatan jalan, perbaikan lapangan voli, misalnya itu masuk enggak tuh? Iya, misalnya pengadaan bantuan meja pingpong. Ya. Dan prakteknya begitu Mas. Seperti itu kan sulit untuk mengategorikan dulu. Ini kan bentuk sedekah saya, bantuan sosial, bakti sosial saya kepada masyarakat. Apakah ini termasuk politik uang? Nah, seringkali perdebatannya di situ. Belum jelas aturannya ya. Padahal pengertian politik uang itu kan pemberian sesuatu ya yang diberikan ya dengan maksud ya untuk mempengaruhi pemilih. Itu sebetulnya maknanya ya. Iya, tapi di situ bentuknya apapun ya. Ya, bentuknya kan barang, tidak diatur. Uang, kan sumbangan bantuan kan, apa itu kan di lapangan menjadi susah. Yang menafsirkan dari aspek hal-hal yang sifatnya aturan seperti itu nggak jelas betul ya. Sehingga ini memang ya menurut saya harus lebih rigid dan dipertegas ya ke depannya. Segala bentuk ya, misalnya artinya kalau kita melihat sekarang ini masyarakat sendiri dalam hal politik uang ini juga persoalan tersendiri bagi pengawas pemilu. Persoalannya Mas? Persoalan yang paling mendasar adalah keterlibatan publik dalam ikut mengawasi itu seperti apa. Bagi Bawaslu, partisipasi aktif dari publik kan itu mutlak ya. Karena tidak mungkin seluruh perangkat pengawas ini bisa langsung mengawasi di seluruh lini. Memang kita ada pengawas ya, kabupaten ada Bawaslu kabupaten, ada yang berjumlah 5. Kan sampai desa juga Mas?
Ya 5, 3, kemudian di kecamatan ya pengawas kecamatan itu ada 3, di desa ada 1. Oh, desa 1? Ya. Kemudian ketika hari H pencoblosan ada pengawas TPS. Berapa? 1 juga itu? 1 juga. Cuman untuk mengcover seluruh aktivitas masyarakat. Prosesnya itu kan menjelang sampai hari H. Iya. Ya, celah-celah untuk politik uang itu kan. Oleh karena itu kan strategi pengawasan Bawaslu itu adalah melibatkan publik dalam ikut melakukan pengawasannya. Harapannya begitu ya. Pengawasan partisipatif dari masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan ketika melihat, mendengar, mengetahui gejala pelanggaran atau dugaan-dugaan akan terjadinya pelanggaran, diharapkan untuk bisa melaporkan atau menginformasikan kepada pengawas pemilu di seluruh tingkatan. Cuma dalam hal politik uang ini Mas yang sulit, justru masyarakat itu tidak mudah untuk melaporkan. Iya, karena dia terlibat juga, misalnya. Iya, dia nerima juga. Masyarakat itu sangat permisif terhadap politik uang. Ini persoalan besar yang bukan gitu, masyarakat berharap Mas Malan, Mas. Iya. Nah, itu masalahnya. Saya haluskan permisif. Ya, berangkat ke TPS kalau nggak ada yang ngasih amplop nggak berangkat, Mas. Fenomena sebagian masyarakat, saya katakan sebagian masyarakat masih justru berharap terjadinya serangan fajar, terjadinya politik uang, serangan subuh, serangan duha atau apapun. Nah, ini masih cukup banyak sehingga dalam konteks ini menjadi ironis ketika kami berharap masyarakat yang melaporkan. Betul. Karena praktik di lapangan masih seperti ini masyarakat kita. Ini ya persoalan yang juga sangat rumit ya bagi Bawaslu untuk melakukan perlawanan terhadap praktek politik uang. Ya, karena itu tadi bahwa sudah seperti jamak. Jadi orang itu mendengar gitu, neng kono yo ngono. Wis padha wae lah. Betul. Bahkan mohon maaf, politik kita itu kalau nggak ada transaksi itu ya nggak jalan gitu. Sepertinya begitu. Jadi itulah aspek pertama atau parameter bersama yang saya soroti sebagai evaluasi atau refleksi kita. Yang kedua, setelah aturan main itu para pesertanya. Apakah partai politik, apakah calon, paslon, apakah tim kampanye, tim hore dan seluruhnya ini memiliki kepatuhan terhadap aturan main. Harusnya rata-rata ya kalau kita ingin pilkada ini demokratis, maka kan harus ada kepatuhan dari pesertanya ini. Betul. Ibarat pemain bola kan ya, kalau pemainnya nggak patuh juga susah. Bisa berjalan pertandingan secara fair. Betul. Dan jujur di lapangan. Jadi, luber itu ya, mengharapkan luber itu parameternya banyak dan masih banyak yang harus dibenahi. Makanya selain aturan main adalah kepatuhan para pemain atau pesertanya. Ya. Ini juga punya kerumitan tersendiri kan. Bagaimana caranya peserta ini seringkali juga bisa terhindar dari jerat aturan, jerat hukum, mensiasati. Ini juga masih perlu ditingkatkan kesadarannya. Dan yang ketiga, peran sesungguhnya yang kita harapkan itu, parameter yang ketiga itu adalah peran negara atau pemerintah dengan seluruh aparaturnya ya. Apakah pejabat-pejabatnya, apakah pimpinan wilayah, termasuk sampai di kadesnya ini semestinya mereka netral dan profesional. Ini parameter yang ketiga itu ukuran supaya pemilu atau pilkada itu demokratis. Kalau aparat negara pemerintah ya tidak netral, tidak profesional, tidak berintegritas, ya susah kita berharap pemilu atau pilkada bisa berjalan betul-betul luber dan jurdil. Ya, itu prosesnya banyak aspek yang mengintervensi di dalamnya, sehingga sulit sekali dikatakan hasilnya jujur dan adil itu ya. Maka di situ persoalannya. Yang keempat tentu penyelenggaranya, apakah KPU, Bawaslu dengan seluruh perangkatnya ini juga bisa profesional dan berintegritas. Itu juga masalah. Kan juga kita banyak penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke DKPP karena karena aspek pelanggaran etika dan ini kan juga jadi bahan introspeksi. Kalau kita ingin menjadikan pemilu atau pilkada ini betul-betul luber dan jurdil tadi. Dan menurut Mas Sosiawan sebagai anggota Bawaslu mengatakan dari sisi aspek
jurdil dan jujur dan adil itu untuk pilkada serentak ini sepertinya masih belum ini ya sesuai harapan ya. Iya, masih perlu kita tingkatkan lah. Saya memang dalam berbagai kesempatan ya Mas Bejan dan para pemirsa sekalian, dalam forum apapun saya berkali-kali saya menyatakan bahwa pemilu atau pilkada itu tidak cukup hanya bisa berlangsung dengan damai, tertib, aman. Tidak cukup? Belum cukup bagi Bawaslu menurut hemat saya ya. Menurut hemat kami sebagai pengawas. Ya. Dan itulah yang digaungkan di masyarakat kan selalu itu. Mari kita ciptakan pilkada yang damai, tertib, aman, kondusif. Pilkada yang gembira. Tapi bagi Bawaslu belum cukup. Karena keberadaan Bawaslu itu memastikan bahwa prosesnya itu demokratis, jujur dan adil. Itu tadi ya, prosesnya ya. Atau dengan kata lain, apakah pemilu ini pilkada ini sudah bermartabat atau belum, berintegritas atau belum, itu ukurannya bukan hanya sekedar damai, aman, lancar, tertib. Kalau hanya damai, lancar, tertib, mohon maaf, sejak zaman Orde Baru sudah berlangsung itu Mas. Lancar semua. Mungkin tertib nggak? Dibuat lancar ya? Ya, tapi di era sekarang dengan keberadaan Bawaslu di situ, untuk memastikan sesungguhnya bahwa pemilu pilkada ya harus berlangsung bukan hanya luber tetapi juga jurdil, jujur dan adil itu menjadi poin terpenting menurut saya kenapa pemilu harus diawasi. Betul, dan pilkada harus diawasi. Rasa-rasanya sampai hari ini di pesta demokrasi kita jurdil itu masih agak-agak sulit. Ya, masih perlu kita perjuangkan terus lagi ya. Dan bagi Bawaslu sesungguhnya harapannya itu publik ya. Masyarakat termasuk civil society, di dalamnya ada media sebenarnya. Semua ikut melakukan pengawasan. Betul, Mas Sosiawan. Mas, sebetulnya ranah Bawaslu ini dalam penyelenggaraan pilkada ini di sisi apa aja sebetulnya selama ini? Ya, kami ini kan penyelenggara pemilu, tetapi ranahnya di bidang pengawasan. Kalau hal-hal teknis itu kan ada di KPU. Bagaimana mereka penyelenggaraannya supaya lancar, tertib tadi. Nah, kalau dari sisi pengawasannya dari Bawaslu, apa aja ranahnya, Mas? Kami melakukan pengawasan di seluruh tahapan. Ya, bahkan sudah mulai penentuan daftar pemilih sementara, daftar pemilih sampai daftar pemilih tetap itu kami sudah melakukan pengawasan. Dari awal ya. Mengawal. Karena prinsipnya kan pemilih atau pilkada ini satu suara yaitu satu nilai. Atau one vote, one value bagi kami. Jadi tidak bisa dianggap misalnya pelanggaran, itu hanya satu suara saja nggak sah, nggak apa-apa. Atau hanya satu orang saja, nggak ketemu orangnya, nggak dikasih pemberitahuannya, nggak sampai, nggak apa-apa. Atau hanya satu, dua. Bukan di situ. Karena pemilih satu suara itu menentukan ya. Karena pemilih ini sarana kedaulatan rakyat. Di mana rakyat itu harus berdaulat betul-betul dalam menggunakan hak pilihnya tadi. Maka kan hak pilih seorang tukang becak ya sama dengan seorang menteri, seorang pejabat dan harus ditunaikan semuanya, tidak bisa diabaikan karena misalnya karena apa gitu ya. Betul. Jadi yang kita kawal itu kan hak konstitusional, hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin-pemimpinnya itu nilainya di situ sesungguhnya. Maka seluruh tahapan kita melakukan pengawasan. Mengikuti dari awal ya. Mas, kalau dari sisi pengawasan sendiri nih dari praktek pilkada serentak kemarin, Mas, kira-kira apa yang dicatat oleh Bawaslu Jateng dan mungkin ada laporan-laporan, mungkin ada temuan-temuan apa, Mas, yang masuk, Mas? Iya, memang pada prinsipnya kalau kami melakukan pengawasan itu di seluruh aspek ya, apakah aspek pesertanya, calon-calonnya, paslonnya, tim kampanyenya di masa-masa kampanye, sampai kepada hari pemungutan suara, sampai di penghitungan rekapitulasi, itu semua kita awasi. Kemudian dari segi penyelenggara kami juga tentu introspeksi karena pasukan kami sampai ke tingkat bawah juga perlu dikontrol, ya, profesionalitasnya, ya integritasnya kan harus dikontrol semua. Tapi dari yang terpantau kemarin selama pilkada ya, hal yang perlu kita evaluasi. Kalau kita berkaca dari apakah itu suara-suara di masyarakat termasuk di media, ya informasi-informasi yang berkelindan di dunia maya dan seterusnya, memang
ada dua hal yang paling menonjol ya. Yang pertama tentu praktek politik uang dengan segala bentuknya. Ya ini memang sesuatu yang saya katakan niscaya dalam dunia politik. Ya selalu ada, ya perlu kita perangi dan minimalisasi. Yang kedua memang kemarin banyak disuarakan, diinformasikan, dilaporkan netralitas aparat. Apakah itu pejabat-pejabat, aparat kepolisian, terutama para kades yang kemarin banyak ya. Jadi sorotan ya. Di Jawa Tengah saya kira juga cukup fenomenal ini secara nasional ini. Jadi dua hal, politik uang kemudian sama netralitas aparat ya aparat ya. ASN. Termasuk ASN ya. Iya. yang juga lagi-lagi mesti harus diperjuangkan ke depan ya. Iya, ini yang harus penegakannya ya. Penegakan hukumnya kita jaga betul ya. Oke, kalau soal keterlibatan, dugaan keterlibatan kades itu Mas, dari laporan-laporan yang ada dalam proses ini, berapa yang masuk ke Bawaslu dan berapa yang diproses dan diberi sanksi itu? Seluruh Jawa Tengah itu kalau menurut catatan kami itu ada 171 informasi maupun laporan. Iya, berbagai pelanggaran ya, termasuk yang tadi saya sebutkan kan yang menonjol itu kades itu. Ada yang kades juga termasuk pelanggaran-pelanggaran yang lain. Termasuk pelanggaran yang lain ya. ASN, netralitas pejabat, netralitas aparat itu banyak sekali. Cuman persoalan di kita, tantangan besarnya itu seringkali pada hal-hal yang bersifat pembuktian. Ini sesuatu yang memang sulit ya, kalau kita tidak cukup bukti untuk bisa memproses lebih lanjut. Oke. Kecuali memang ada beberapa mungkin perubahan perundang-undangan, ini mungkin lain lagi. Karena kan ranah pelanggaran itu sesungguhnya kan bisa pidana, yaitu sanksinya ya. Iya, administratif atau bentuk pelanggaran perundang-undangan lain. Nah, ini seringkali aspek pidana ini agak susah. Karena memang kami harus berdiskusi, kami harus memutuskan bersama-sama ya, bersama dengan Polri dan Kejaksaan. Gakumdu itu ya? Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ya, itu untuk penegakannya ya. Iya, di situ. Untuk persidangannya ya, untuk pelanggaran-pelanggaran. Disepakati oleh ketiga pihak ini. Kalau salah satu tidak setuju, ya tetap tidak bisa diteruskan. Tidak bisa Bawaslu, KPU, Kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian. Polri. KPU tidak ikut ya karena penyelenggara ya. Penyelenggara ya. Oke. Pelanggaran. Oke Mas, selama proses pilkada kemarin ada yang sudah sampai ditindak ke Gakumdu, berapa kasus? Kalau kami kan melakukan proses penanganan pelanggaran kan secara berjenjang. Ada yang dimulai di tingkat kabupaten kota, ini yang kebanyakan ada ranahnya di sana. Yang melaporkan ke provinsi kan tidak banyak ya. Artinya itu sama. Jadi proses di masing-masing kabupaten kota ini ya sama prosesnya. Kalau ada yang tidak setuju, salah satu saja ya sudah tidak bisa dilanjut. Dari 3 unsur itu ya? Iya. Maka pembuktiannya butuh data, fakta, butuh segalanya ya. Ada yang pidana, ini hanya 2 yang bisa kita proses dan bisa sampai inkrah itu, tapi perusakan APK dan netralitas aparat. Tetapi yang lain-lain ini akhirnya misalnya Kades, ya rekomendasi kita pelanggaran itu kita tangani dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Misalnya kalau ASN ya pakai undang-undang ASN. Jadi Kades, undang-undang desa. Misalnya. Jadi sanksinya larinya ke masing-masing karena kalau profesinya ya. Kalau pidananya tidak terpenuhi unsur, bahasanya tidak terpenuhi unsur, maka larinya kita ke situ kenakan ya. dengan pelanggaran perundang-undangan lain. Maka kalau ASN ya nanti dikembalikan lagi ke BKN atau kalau Kades Samad itu ke bupatinya gitu ya. Atasan pembina kepegawaiannya. Iya. Jadi sudah di luar ranah Bawaslu. Ya kita harapkan mereka juga betul-betul juga menertibkan sehingga ada pelajaran ya dari apa yang dianggap menyimpang itu gitu loh.
Jadi memang kesimpulannya masih agak abu-abu ya, untuk menegakkan juga masih sangat sulit ya. Iya, karena gimana ya, kalau konstruksi penegakan hukum Bawaslu itu kan kita ini harus semua berperspektif hukum, semua harus dengan kerangka hukum. Itulah yang membatasi kenapa kita juga harus memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam melakukan penanganan pelanggaran, ya toh. Misalnya masyarakat memang sudah di mata publik mungkin sudah sesuatu itu sudah jelas, misalnya wah ini ada kades, misalnya ada ASN, ada aparat Polri, ada pejabat yang kelihatannya sudah cetok deklarasi ya, misalnya kenapa nggak bisa diproses dukungan gitu ya. Nah ini padahal kita seringkali juga nanti harus kita kembalikan pada prosesnya, apakah syarat-syarat formil material untuk kasus pidana itu terpenuhi atau tidak ya. Salah satu contoh begini Mas, misalnya banyak sekali laporan-laporan tentang netralitas, tentang politik uang, tentang bagi-bagi sembako kemarin. Ya. Seringkali atau banyak kami temui, kami juga sulit untuk menemukan bukti-bukti. Ada laporan, tapi ketika ini beberapa itu orang yang melaporkan itu belum tentu mau dijadikan pelapor. Wah, jangan saya menginformasikan saja, saya tidak mau ditulis jadi pelapor. Padahal syaratnya di situ harus jelas, syarat formal material kan harus jelas. Ada yang melaporkan, siapa pelapornya ditulis, identitasnya semua ditulis. Jadi banyak kendala lah ya. Terlapornya siapa? Yang dilaporkan itu siapa? Ini kan juga harus jelas. Betul. Nah, itu yang masih dugaan sulit. Pelanggarannya apa? Terjadinya di mana? Ya. Kemudian catatan-catatan lain, apakah ada bukti-bukti lain yang bisa disertakan? Nah, ini seringkali masyarakat kita belum teredukasi supaya laporan menjadi laporan yang bisa ditindaklanjuti ya. Masih takut, kadang juga untuk memberikan bukti-bukti, mereka juga masih ragu. Jadi ya faktor-faktor persyaratan formil material ini seringkali susah dipenuhi sebagai sebuah laporan yang bisa kita proses ya. Kalau nggak salah Mas, kemarin itu dari paslon ya, kayaknya kan ada laporan ya dari kubu 01 kalau di calon gubernur ya, kalau nggak salah ada laporan juga. Kemudian dari kubu 02 itu juga ada di beberapa daerah. Itu semuanya sudah diproses atau sebetulnya setelah ini selesai laporan itu hilang begitu saja atau gimana itu Mas Hussein? Kalau sekarang ini masih ada beberapa laporan tetap yang berproses. Beberapa yang belum selesai. Belum ingkrah ya? Iya. Masih proses ya? Berproses. Karena kan teman-teman kabupaten kota kan juga harus melakukan penelusuran, melakukan kajian awal, sampai kemudian betul-betul bisa menentukan bahwa sebuah kasus laporan ya itu bisa diregistrasi dan bisa diproses lebih lanjut. Ini seringkali di lapangan ternyata tidak mudah itu untuk bisa. Ya. Termasuk sebetulnya dalam fenomena sekarang Mas, dalam konteks pilkada ini di sosial media juga sebetulnya banyak pelanggaran-pelanggaran ya, saring menyerang dan segala macam itu. Jadi kalau ranahnya harus diawasi dan ditegakkan juga menjadi bagian yang harus ditegakkan juga sebetulnya ya. Betul. Satu hal yang juga barangkali cukup menonjol tetapi kadang dilupakan itu dalam ranah pelanggaran-pelanggaran di dunia cyber kita. Ya. Sesungguhnya banyak informasi-informasi yang itu bisa masuk kategori pelanggaran ya. Iya. Misalnya memfitnah, menyerang, membabi buta itu ya. Terutama kampanye hitam ya. Jadi kemarin Pilgub luar biasa loh Mas itu, antar paslon itu. Betul, ini luar biasa. Wah, anggarannya sebetulnya sudah masuk ranah ya pelanggaran pidana, pencemaran nama baik, macam-macam tuh. Betul. Cuma sayangnya itu semua tidak ada di akun-akun resmi yang didaftarkan ke KPU. Oh. Jadi banyak
itu juga jadi ada pelanggaran. syarat juga kalau mau diproses harus akun resmi dari kelompok paslon gitu ya. Ada akun resmi masing-masing dari paslon. Kalau di luar itu akunnya. Kalau di luar itu menjadi bagian yang harus ditertibkan atau tidak itu? Ranahnya bukan ranah pelanggaran pidana pemilu atau pemilihan ya, tapi pidana umum dengan undang-undang ITE. Ya, jadi tidak bisa diproses. Oleh Bawaslu ya. Ada ya. Harus kita limpahkan ke kepolisian untuk menindaklanjuti. Padahal itu aktornya kebanyakan orang-orang di luar paslon dan tim paslon itu. Iya. Mereka pasti ketika melakukan kampanye hitam akan memakai akun-akun yang akun fake istilahnya sekarang. Anonim biasanya. Ya, anonim, akun fpalsu. Sebetulnya ada orangnya ya. Ada orangnya. Tapi kalau tidak menjadi bagian dari tim paslon ya percuma juga, Bawaslu bisa menindaklanjuti ya. Polisi ya. Oke. Ada aturan sendiri ya ternyata. Tidak semuanya menjadi tugasnya ini ya. Depan itu aturan main itu menentukan. Oke. Pesertanya menentukan. Aparatur pemerintah menentukan, penyelenggara juga menentukan, masyarakat menentukan. Nah, ini kalau kelima parameter ini, kelima aspek ini terpenuhi dengan baik, semua profesional berintegritas, ya otomatis pilkada kita, pemilu kita pasti berintegritas. Oke. Oke, Mas Sosiawan. Terakhir mungkin ada nasihat pesan buat masyarakat Mas tentang penyelenggaraan pilkada kita ini? Iya, kepada seluruh pemirsa ya, kita memang berharap pelaksanaan pemilu atau pilkada berikutnya bisa berkaca ya dari penyelenggaraan pilkada atau pemilu tahun 2024 ini. Banyak hal yang harus kita evaluasi, banyak hal yang harus kita refleksi ya, tetapi saya sungguh-sungguh berharap masyarakat ini memiliki tingkat kesadaran yang lebih baik, tingkat literasi yang lebih baik itu menyangkut pemilu, kepemiluan, dan kesadaran untuk menggunakan hak dengan sebaik-baiknya. Menurut hemat saya, masyarakat sebagai pemilih ini merupakan mata rantai yang paling menentukan dalam proses untuk menuju pemilu atau pilkada yang berintegritas. Sebab segencar apapun pelanggaran, sehebat apapun katakanlah politik uang, kalau masyarakat cerdas, masyarakat terdidik, masyarakat sadar, maka semua itu tidak ada pengaruhnya. Dia akan tetap memilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya untuk memilih pemimpin yang punya track record baik dan seterusnya. Jadi saya berharap kesadaran di masyarakat ini akan betul-betul tumbuh dan baik. Sebaliknya juga peserta pemilu atau pilkada, dalam hal ini partai politik, paslon yang diusung benar-benar juga harus orang-orang yang terpilih ya, berkualitas, berintegritas, dan memiliki rekam jejak yang baik. Negara dan pemerintah juga harus bersikap netral dan profesional betul, ya, tidak memiliki keberpihakan, tidak bermain-main dalam politik, ya, yang jelas-jelas semua itu dilarang oleh undang-undang. Saya kira begitu. Oke, luar biasa Mas Sosiawan. Pemirsa, luar biasa nih podcast kita dengan Mas Sosiawan, anggota Komisioner Bawaslu Jateng, tentang evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak ya yang sudah selesai tanggal 27 November kemarin. Ya masih banyak catatan-catatan dari Bawaslu Jateng khususnya ya tentang proses demokrasi kita ini, beberapa hal masih harus diperbaiki ke depan ya supaya menghasilkan tugas kita bersama supaya menghasilkan produk pilkada atau pemilu yang berkualitas kemudian yang berintegritas. Iya, betul. Sekali lagi terima kasih Mas Sosiawan. Mudah-mudahan sama-sama. podcast kita menjadi pencerahan untuk kita semua. Sarjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.